Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya ya, Kamal di Asahan Sumatera Utara. Ini kami di sebuah kandang baru dengan populasi 13.000 ekor. Dimensi kandang 12 kali 60. Kenapa saya tertarik buat konten di sini? Ini kandang yang tetap kami yang punya kandang masrahkan sebahagian urusan kandang ini terkait hal-hal detail. Ya alhamdulillah lah ya, mendapat kepercayaan. Kita sambil duduk lah ya di feeder nih. Kita ngobrol sedikit di sini tentang density. Ini konsep kandang sudah sangat baik, sudah sangat bagus, menggunakan shell deck pabrikan. Nah, itu dia, itu shell decknya. Kemudian bukaan inlet juga sudah ditentukan berdasarkan kecepatan angin. Nah, ini dia K1, ini kipas 1 dengan kecepatan angin 2,5. Artinya ketika bukaan segini, ini hanya satu kipas yang hidup. Tunnel lah ini ya, tunnel door, bisa juga dikonversi melalui bisa juga dikendalikan melalui panel. Sebenarnya kami sudah memberi masukan agar dikendalikan melalui panel. Kemudian ini adalah K2, kecepatan angin 2,5. Salah, ini seharusnya ini lebih nih karena 2 kipas yang hidup. Ini K1 ini 1 kipas, K2 2 kipas, K3 kecepatan angin adalah 2,7 M per S. Ini konversinya adalah M per S atau meter per second kecepatannya. Kemudian seterusnya ya, K4, K5, dan K6. K6 ini adalah 6 blower, 5 blower, 4 blower, 3 blower, 2 blower, dan 1 blower. Sudah ditentukan tunnel door-nya. Ini untuk menjaga kelembapan di dalam kandang dan suhu. Baik, sebenarnya bukan itu hal yang teramat penting, tapi yang terpenting di sini adalah density atau kepadatan ayam. Baik teman-teman, kita bisa mengartikan antara memelihara ayam, menjadi seorang pemelihara ayam, atau menjadi seorang produksi daging ayam. Kalau kita mau memelihara ayamnya seperti ini, kepadatan 18,5 meter per ekor. Ini sudah di luar kapasitas kandang ini. Jujur saja, kami kurang setuju dengan density yang seperti ini. Kalau dijabarkan lebih lanjut lagi, ini mengurangi pendapatan peternak, justru mengurangi produksi daging. Kalau menurut saran saya sih, ini sebenarnya diisi 10.000 saja dengan density 15 lah per ekor. Nah itu peternak insya Allah. Tapi Allah wa'alam lah ya, kembali kepada rezeki. Ini 18,5 per ekor ini sudah bukan lagi produksi daging, tapi menjadi murni peternak ayam ya. Kita mau melihara ayam banyak-banyak, isi saja 20.000. muat lah, kalau ditanya muat ya muat. Tapi bagaimana tumbuh kembang ayam itu? Kita lihat nyaris tak berjarak ya. Kalau untuk masa kecil oke, sangat baik. Kepadatan memang kita butuhkan ketika waktu kecil. Mengingat begini ya, ada 3 hal dasar ketika masa brooding itu. Ada 3 hal dasar yang harus diperhatikan ketika masa brooding. Yang pertama, suhu tubuh ayam. Baik, kita ambil 1 ekor saja. Suhu tubuh ayam ini harus berada pada 40,6. Kita bisa beli alatnya, alat pengukur suhu tubuh ayam di apotik ya. Bukan suhu tubuh ayam sih, alat pengukur suhu tubuh manusia yang diletakkan pada ketiak itu. Apa sih namanya? Kita bisa lekatkan di sini, di ketiak ayam ini juga. Kita harus mendapati suhu tubuh ayam adalah 40,6. Itu berlaku dari umur 1 hari sampai dengan 7 hari. Suhu tubuh ayam harus 40,6, kemudian pH air harus 5, kemudian suhu lingkungan
disesuaikan lah ya, bisa 32, bisa 33, agar tidak tumbuh kembang ompilitis, agar tidak terjadi ompilitis. Ompilitis ini bisa menyebabkan ayam kerdil, ayam muda sakit, ya gitulah. Jadi sekali lagi kami tekankan, ketika masa brooding yang harus diperhatikan adalah 3. Yang pertama adalah suhu tubuh ayam pada 40,6 derajat, kemudian kemudian pH air adalah 5, kemudian suhu lingkungan 32, 33 derajat. Pada kondisi itu maka kolibasilosis tidak akan bisa tumbuh. Itu saja yang sebenarnya lawan-lawannya kita beternak ayam ini. Kemudian ketika masa dewasa, memasuki lepas masa starter di 21 hari up, suhu tubuh ayam ini kita butuhkan adalah 39 derajat. Kalau sudah lebih dari situ, maka yang terjadi adalah head stress. Head stress ini menyebabkan kematian yang sangat luar biasa ya. Di situ berperannya density tadi. Makanya kembali saya katakan, kita mau jadi peternak ayam atau mau memproduksi daging. Nah, jelas ya teman-teman ya. Ketika masa kecil iya bagus, density padat. Ketika ayam besar, aduh makjang. Karena daya topang kandang ini untuk menurunkan suhu juga masih banyak kekurangan sebenarnya. Walaupun sudah sangat cantik ini kandang. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah suhu tubuh ayam bisa nggak di 39 derajat, 38, 39. Ketika nggak bisa, yang terjadi adalah penjarangan, panen dini. Mungkin sekitar 5.000 atau 6.000 ekor akan diangkat di bobot 1,2. Di situ dia masalah terbesar. Ketika bobot 1,2 itu peternak Allah alam kayaknya belum dapat untung lah. Bisa-bisa masih rugi 1.000 perak per ekor, 1.000 rupiah. Kalau dikaji benar-benar. Ya kepertimbangan masing-masing lah ya. Tapi kalau saya ditanya apakah bagus dengan density yang seperti ini, kalau aku bilang enggak. Terserah lah ya, ada yang mengiyakan, ada yang tidak kan, masing-masing lah dengan keyakinannya masing-masing. Dan tadi kami sudah sharing, sudah berbicara banyak dengan peternaknya. Kayaknya beliau akan mereview menganalisa ulang lah setelah panen ini bagaimana nanti hasilnya. Ini kandang ini murni menggunakan produk acidifier kami sebagai bekal dasar kepada lambung ayam lah ya. Demikian teman-teman, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.